Halo Studio Lovers. Indonesia diberkati oleh Tuhan dengan keanekaragaman hayati dan non-hayati yang tidak terhitung jumlahnya. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah memiliki sejumlah daerah tambang mineral yang tersebar di berbagai wilayah di berbagai pulau utama di Indonesia. Tentu saja nih Studio Lovers tentu tahu kan tentang salah satu jenis tambang mineral yang bernilai tinggi, yang sudah pasti apalagi kalau bukan tambang emas. Indonesia pun menyumbang kurang lebih 5,8% potensi cadangan emas dunia. Selain itu, produksi emas di Indonesia diperkirakan mencapai 48 ton per tahun dan menempati urutan ke-10 penghasil tambang emas terbesar di dunia berdasarkan data yang dilaporkan oleh Forbes pada Juni 2021. Lalu Studio Lovers, di daerah manakah saja tambang emas terbesar di Indonesia dengan volume produksi yang besar? Ini dia ulasannya. Tapi ini seperti biasa, sebelum kita lanjut jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Grasberg, Papua. Tambang Grasberg, Papua terletak hanya 4 km dari puncak tertinggi pegunungan Jayawijaya atau Kertens. Nah, sebanyak 52% jumlah cadangan biji emas terbesar di Indonesia berada di sini nih Studio Lovers. Beroperasi sejak 1972, setiap tahunnya, tambang Grasberg mampu memproduksi 3 juta konsentrat di bawah pengelolaan Freeport-McMoran, perusahaan asal Amerika Serikat. Konsentrat sendiri merupakan pasir olahan dari ore atau batuan tambang yang di dalamnya terkandung emas, tembaga, maupun perak. Pada tahun 2020, total semua cadangan emas yang tersedia cukup tinggi, yaitu 54,8 juta ons. Akan tetapi nih, pada tahun 2014, perusahaan tersebut melaporkan emas yang tersisa hanyalah 28,2 juta ons. Berdasarkan data tahun 2018, PT Freeport Indonesia atau PFI memproduksi konsentrat sebanyak 6.065 ton per harinya. Nah, setiap ton dari konsentrat tersebut terdiri atas 26,5% tembaga, 70,37 kg perak, dan 39,34 kg emas. Jika ditotal dalam satu hari nih Studio Lovers, maka emas yang diproduksi oleh Grasberg adalah sekitar 240 kg. Nah, PFI juga mengembangkan penambangan bawah tanah untuk emas dan tembaga paling besar di dunia. PFI pun berhasil mengakuisisi 51% saham tambang Grasberg di Papua sejak 21 Desember 2018. Ya, kalau urusan emas ya harus diakuisisi dong. Tujuh Bukit, Banyuwangi. Nah, yang selanjutnya di Studio Lovers ada tambang Tujuh Bukit atau yang lebih dikenal dengan nama Tumpang Pitu yang terletak di Pasanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur. Tujuh Bukit pun menjadi daerah tambang emas terbesar kedua di Indonesia. Cadangan emas di dalamnya diperkirakan mencapai 28 juta ons. Sejak produksi emas perdananya di 2017, Tujuh Bukit dikelola oleh PT Bumi Suksesindo Tbk atau BSI yang merupakan anak usaha dari PT Merdeka Copper Gold Tbk. Diketahui nih Studio Lovers, tambang ini memiliki cadangan emas bersulfidasi tinggi sebanyak 22 ton per akhir tahun 2020. Memiliki kapasitas pabrik pengolahan yang cukup tinggi sekitar 8 juta ton biji per tahunnya. Tujuh Bukit mampu memiliki volume produksi sebanyak 1,7 ton emas pada semester pertama di tahun 2021. Gosowong, Halmahera, Maluku Utara. Daerah tambang terbesar ketiga di Indonesia berada di Gosowong, Maluku Utara. Dikelola oleh PT Nusa Halmahera Minerals atau NHM. Biji emas yang telah ditambang dari tanah Halmahera ini pun mencapai 20 juta ons. Di dalam perusahaan tersebut nih Studio Lovers tercatat Newcrest Mining Limited memiliki 75% saham PT NHM. Kemudian sisa saham lainnya dimiliki oleh PT Antam Tbk. Newcrest sendiri menargetkan produksi emas dari NHM mencapai 220.000 hingga 270.000 ons per tahunnya. Tambang emas Gosowong ditemukan dari eksplorasi lahan hijau di Pulau Halmahera pada tahun 1996 dengan sumber daya awal 770 kilo ons.
Seiring berjalannya waktu, sumber daya mineral pada Gosowong pun meningkat menjadi 7 juta ons pada tahun 2020. Dan Studi Lovers diketahui nih, total perkiraan cadangan mineral menurut dokumen studi kelayakan 2021 PT RHM yang diperbaharui adalah sebesar 860.000 ons atau setara nih dengan 26,9 ton emas. Pujon, Kalimantan Tengah. Pulau Kalimantan sendiri telah lama menyandang gelar primadona dunia karena kekayaan yang tersimpan di dalamnya. Salah satunya di Studi Lovers yaitu emas yang melimpah. Cadangan emasnya mencapai 40 juta ton dan cadangan peraknya sebanyak 16 juta ton. Dan daerah tambang emas terbesarnya berada di Desa Pujon, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Meskipun lokasinya yang terpelosok dengan aksesibilitas yang rendah, Desa Pujon tetap mendapatkan julukan Desa Emas. Profesi mayoritas warga setempat pun adalah penambang emas. Cadangan emas di tambang Pujon pun diperkirakan tidak akan habis digunakan hingga beberapa puluh tahun mendatang. Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat juga merupakan salah satu provinsi yang kaya akan mineral. Konsentrasi mineral utama di NTB berada di Pulau Sumbawa dan tambang emas terbesarnya adalah tambang batu hijau yang semula dimiliki oleh PT Newmont Nusa Tenggara. Kini tambang batu hijau menjadi anak usaha dari PT Merdeka Copper Gold Tbk dan namanya diubah menjadi PT Aman Mineral Nusa Tenggara. NTB sendiri memiliki cadangan emas sebanyak 507 juta ton, sedangkan cadangan peraknya sebanyak 490 juta ton. Sementara itu Studi Lovers pada akhir 2020 hingga awal 2021, PT Aman Mineral pun menjalankan tahap terakhir atau fase 7 penambangan di batu hijau yang menghasilkan 4,12 juta ons emas dan tembaga sebanyak 4,47 miliar pon. Pongkor, Bogor, Jawa Barat. Siapa sangka nih Studi Lovers, wilayah yang paling dekat dengan Jakarta dan padat penduduk ini juga memiliki timbunan emas. Gunung Pongkor yang berada di Nanggung, Bogor merupakan salah satu tambang emas milik PT Aneka Tambang Tbk atau Antam. Berawal dari perusahaan Antam yang menyuruh tim geologinya melakukan survei pencarian logam dasar pada tahun 1989. Alih-alih menemukan logam, mereka justru menemukan emas saat melakukan eksplorasi. Di atas lahan konsesi tambang seluas 6.042 hektar, Antam membangun 7 terowongan untuk penambangan. Nah, diketahui Studi Lovers, setiap harinya nih, Antam menargetkan sedikitnya 1.200 ton material mineral ore yang dapat diangkut keluar untuk diproses. Produksi emas Pongkor berkisar 1,5 hingga 2 ton atau sekitar 48.226 hingga 64.301 ons per tahunnya. 1 ons setara dengan 280 gram. Martabe, Sumatera Utara. Tambang emas Martabe merupakan tambang penghasil emas dengan jumlah cadangan emas sebesar 135 ton per akhir tahun 2020. Perusahaan ini mulai beroperasi sejak tahun 2012 di bawah pengelolaan PT Agincourt Resources atau PTAR dan memiliki rencana produksi hasil tambang hingga 2033 dan memiliki luas area konsesi berdasarkan kontrak karya per saat ini sekitar 130.000 hektar. Dengan kapasitas perusahaan tersebut nih Studi Lovers, pengolahan emas yang dimiliki mencapai 6 juta ton biji per tahun. Tambang emas ini memiliki volume produksi hingga 10 ton emas per tahunnya, serta memiliki sisa umur tambang atau life of mine atau LOM selama 14 tahun. Masih bertahan lama juga ya guys. Demikianlah Studi Lovers informasi daftar tambang emas terbesar di Indonesia beserta volume produksinya. Maafin suara miminnya ya agak bindeng. Tetap jaga kesehatan ya guys. Oke deh, sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa seperti biasa untuk tetap mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye.